kegaduhan di Indonesia, di NKRI ini adalah Ahok. Tapi Ahok sampai hari ini belum dipenjara, belum ditangkap. Ahok masih bebas berkampanye, masih bebas kemana-mana dengan berbagai macam alasan. Tetapi kenapa ulama yang istiqamah, yang berjuang untuk kebenaran tanpa mengharap imbalan, ini semacam didiskreditkan, didiskriminasi dan dizalimi? Kenapa? Maka ini kita sampaikan, perlu DPR Aceh menyampaikan kepada DPRI, bahkan kepada Bapak Presiden, agar jangan coba-coba mendiskriminasi ulama, jangan coba-coba menzalimi ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ulama didiskriminasikan, kalau ulama dizalimi, kami daripada anak para ulama akan siap masuk penjara dengan apapun resikonya. Karena begini, kalau ulama di penjara, khususnya Habib Rizik, maka kami akan siap semuanya masuk penjara. Kami akan siap melawan dengan apapun kemampuan kami. Artinya kami tidak pernah takut penjara, kami tidak pernah takut nyawa melayang. Kami akan berjuang dengan segenap kemampuan kami agar ulama ini punya harga di negeri ini, karena telah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini oleh para ulama. Soal tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Barat mungkin bisa dijelaskan? Ya, yang kedua juga kami sangat menyayangkan kenapa Bapak Kapolda Jawa Barat memihak kepada preman, bahkan dia mendukung, bahkan dia menjadi pembina GMBI. Telah nyata-nyata itu gerombolan preman yang bertato, yang bermasalah, yang masyarakat nggak suka sama mereka, kemudian bahkan diundang ke Mapolda untuk menghadang untuk diadu domba dengan laskar FPI, dengan pihak santri, dengan ormas Islam yang ingin mengawal proses pemanggilan Habib Rizik untuk diminta keterangan dalam kasus dalam perkara yang dituduh melecehkan Pancasila. Kan wajar. Tapi kenapa mau diadu domba? Ada apa? Kemudian setelah dipancing dengan berbagai macam cara, pihak FPI juga tidak terpancing. Mereka masih sabar. Kemudian setelah bubar, di belakangnya diserang, tiba-tiba diserang. Ini kenapa? Kenapa pihak kepolisian membiarkan mereka menggunakan kayu, menggunakan senjata tajam dan sebagainya? Makanya kita sangat menyayangkan, maka kita desak Bapak Kapolri agar mencopot Kapolda Jawa Barat. Kenapa pahamnya seperti paham komunis? Kenapa? Ini kan paham yang tidak percaya ada hari akhirat, yang menganggap hari akhirat ini ramalan tentang surga neraka itu ramalan, itu paham komunis, paham PKI. Kalau bahasa kita paham PKI. Maka sayang, kita sangat menyayangkan kalau Megawati, tokoh dia anak daripada proklamator, menganut paham yang tidak bisa diterima oleh umat Islam yang melanggar undang-undang. Maka kita desak dia untuk mohon maaf kepada umat Islam dan menyatakan siapa yang menulis teks pidato dia, dan kita desak juga polisi untuk memproses, ya, untuk memanggil Megawati, untuk agar Megawati menyatakan siapa yang menulis teks pidato Megawati agar diproses secara hukum. Mengawal, sebenarnya bukan tindakan rame. Tapi kalau misalnya kamu betul pemerintah zalim terhadap Islam, jangan salahkan. Ada dari divisi keduanya, sedangkan anggota-anggotanya kita nggak bawa dulu. Karena kan kita kan yang pertama waktu yang mendadak, ada darurat. Kemudian juga kita ingin ketemu dengan DPR, nggak perlu ada kegaduhan. Kalau ada mobilisasi massa mungkin prosesnya lebih mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Maka kita belum mobilisasi massa yang semaksimal mungkin. Ya. Nama lengkapnya, Pak? Nama lengkap, saya Tunku Muslim At-Tahiri, Ketua DPD FPI Aceh dan juga pimpinan Pesantren Darul Mujahidin.